Oke, selamat pagi. Jadi, video ini saya buatkan untuk, penjelasan dari materi kita yang kemarin mengenai static routing. Tapi sebelum kita lanjut, saya bakal bahas sedikit soal dasar-dasar, ya dasar-dasar kecil-kecilan aja supaya teman-teman bisa lebih ngeh nih kenapa di topologi kemarin misal kenapa kita harus pakai IP yang ini di PC, kenapa kita harus pakai atau kita harus masukkan IP ini di routernya, kenapa kita harus pakai IP ini buat kita nge-static routing ke sebelah gitu atau ke jaringan lain gitu, ya. Jadi untuk melanjutkan kita langsung aja. Jadi ini ada satu istilah yang bukan istilah sih, kayak bisa teman-teman jadi panduan, ingat aja bahwa perangkat itu nggak bisa saling terkoneksi kalau berada di jaringan yang berbeda. Nah, itu maksudnya gimana? Oke, misal kita punya 2 ya topologi sederhana ini, topologi LAN sederhana. Ada komputer satu yang kita ketahui, terhubung dengan switch dan komputer 2 dan komputer satu kita mengetahui ada IP address yang dimasukkan ke dalamnya ada 192.168.0.1 dengan subnetnya seperti yang terlihat. Kemudian pada komputer 2 kita diberitahu IP address yang dituliskan, yang dimasukkan adalah 192.168.1.2. Nah, tapi pertanyaannya, apakah jaringan LAN sederhana ini bisa saling terhubung antara dua komputer ini? Apakah dua komputer ini bisa saling terkoneksi atau enggak? Nah, sebelum itu kita bakal bahas soal, kalimat yang pertama tadi. Nah, ini maksudnya jaringan yang dimaksud yang pertama kan bahwa, perangkat itu nggak bisa saling terkoneksi kalau berada di jaringan yang berbeda. Nah, jaringan ini istilah kerennya adalah network, ya. Jadi network ini maksudnya gimana sih? Jadi ini ada alamat IP sederhana, alamat IP selalu seperti ini ya, cuman angka-angkanya aja yang berbeda. Jadi kita tahu alamat IP ini terbagi atas 4 4 angka yang dipisahkan oleh 3 titik ini ya. Jadi ada angka pertama yaitu 192.168.0.1. Nah, network ini apa? Network itu adalah 3 angka pertama. Jadi 192.168.0 ini adalah, yang dinamakan dari network itu sendiri. Jadi, misalnya kita punya 2 komputer kita bakal taruh di sini aja deh. Kita punya 2 komputer dan dia terhubung sama, ya kabel sederhana ginilah. Bagusnya kita tambah switch juga, tapi ini biar lebih simpel aja. Jadi ada 2 komputer nih, misal kita dikasih tahu bahwa network dari jaringan lokal ini, jaringan 2 komputer ini adalah 192.168.0. Maka 2 komputer ini supaya bisa saling koneksi, kita harus masukkan IP address-nya berada dalam satu network yang sama. Jadi misal untuk komputer yang pertama ini kita kasih masuk 192.168.0.x. Kita misalkan X dulu ya, karena intinya kita pengen, kita rampungin dulu, kita selesaikan dulu bahwa 2 komputer ini agar bisa saling terkoneksi harus berada dalam satu network yang sama. Oke, aman sampai sini? Semoga aman ya. Nah, sekarang pertanyaannya, X ini kita harus isi apa sih? X ini misal, kita pakai contohnya seperti biasa aja bahwa, network ini atau jaringan ini punya, /24 di belakang ini. Kita nggak usah bahas lebih dalam ya, intinya dia ada /24. Maka teman-teman bisa ngisi huruf X ini dengan angka angka 1 sampai 254. Ini tambah 1 karena ini nggak ada satunya karena satunya udah di sini ya. Jadi X ini maksudnya apa sih? Kan kita udah tahu nih 3 angka di depannya nih network. Nah, angka yang di belakang ini namanya host. Host ini artinya apa? Jadi dengan, mereka adanya di dalam satu jaringan yang sama, maka kita perlu pembeda dong, nggak mungkin, eee, misal ada di kelas 10, di kelas kalian misal ada 2 nama yang sama nih, ada yang namanya Rizky dan Rizky, misal ya. Nah, gimana cara kita membedakan mereka berdua? Misal, mereka punya nomor induk sekolah yang beda gitu. Nah, jadi kan ada, pembeda meskipun mereka sama. Nah, ini sama juga kasusnya kayak gini, mereka dalam network yang sama, ini untuk menjelaskan bahwa mereka bisa saling terkoneksi. Cuman,
Untuk membedakan mereka berdua, maka kita harus memberikan host yang berbeda. Host yang ini sama kayak tadi, ini bisa kita pilih dari 1 sampai 254, jadi ada banyak pilihannya ya. Jadi misal di komputer 1 kita bakal ini kasih 192.168.0.1, dan untuk komputer 2 kita kasih IP 192.168.0.2. Nah, karena sudah seperti ini, otomatis mereka bisa saling ping, ya atau enggak saling terkoneksi lah bahasanya lebih mudahnya. Jadi karena mereka udah dalam satu jaringan dan host-nya juga udah berbeda, mereka bisa saling berkoneksi. Kalau misalnya host-nya sama, apa yang terjadi? Yaitu biasa terjadi error di jaringannya karena ada 2 identitas yang sama, jadi itu, nggak bisa. Oke, kita lanjut. Semoga ini udah paham ya, ini simple aja, tapi udah 5 menit. Oke, jadi ini ada 2 topologi sederhana lagi, ada komputer 1, komputer 2, komputer 3, komputer 4. Ya, saya bakal kasih waktu buat teman-teman 5 detik aja ya, buat nebak mana sih dari topologi yang atas ini dengan yang ini, mana yang komputernya bisa saling ping. Ya, teman-teman bisa mikir dulu, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, yang jawab yang atas berarti salah. Jawaban yang benar adalah di bawah. Kenapa? Karena kita perhatikan lagi, mereka berada dalam satu network yang sama atau satu jaringan yang sama, kemudian mereka dibedakan dengan angka di belakangnya sini, yang 110, yang 120. Oke, aman ya? Semoga aman, ini cukup simpel. Nah, oke, sekarang kita mulai kenalan sama yang namanya router. Kemarin kita sudah otak-atik dikit-dikit router. Oke, misal biasa di dalam beberapa soal jaringan seperti ini, teman-teman bakal dikasih topologi, yaitu pasti. Kemudian teman-teman bahkan dikasih tahu juga, misal untuk jaringan lokal yang ini nih, kita punya satu router, satu switch, dan 2 komputer atau PC. Nah, biasa bakal dikasih tahu network dari jaringan lokal ini tuh berapa. Misal di sini udah dikasih tahu networknya. Network dari jaringan lokal ini 172.16.10.0. Oke, jadi kita udah tahu networknya ini yang 3 angka depan sini, sedangkan titik 0 ini memang itu mengindikasi dari network itu sendiri. Oke. Jadi kita bisa pakai angka 172.16.10.1 sampai 254 buat seluruh perangkat lain yang ada di topologi ini. Kita bisa pakai host itu. Ingat tadi yang host tadi kan? Oke. Misal, karena kita udah tahu networknya tadi 172.16.10, di komputer 1 kita kasih masuk nih, 172.16.10.1. Aman ya, kita ambil hostnya 1 buat komputer 1. Buat komputer 2, 172.16.10.2, kita ambil host 2 buat komputer 2. Nah, apakah 2 komputer ini sudah bisa saling berkoneksi? Jawabannya adalah bisa, seharusnya bisa ya, karena mereka sudah IP-nya sama, di network yang sama juga, jadi mereka sebenarnya bisa saling ping. Tapi karena di sini kita ada tambahan router, router ini biasa, dikenali sebagai, kalau saya bisa ibaratkan, router ini kayak apa ya, portal gitu ya, portal perumahan, dan komputer ini masing-masing perumahan gitu, rumahnya, maaf. Jadi komputer satu ini kayak rumah yang punya alamatnya ini, beda kan dengan alamat rumah yang ini gitu, tapi mereka dalam satu perumahan. Nah, biasanya yang kita tahu biasa dari router sini ke switch ini kan pasti dia terhubung lewat port-nya di router sini ya. Yang biasa kalau kita praktek kemarin tuh ada Ethernet, maaf, fast Ethernet 0/0 atau 0/1 atau gigabit Ethernet. Nah, ini apakah kita perlu masukkan IP juga? Jawabannya adalah perlu. Mengapa? Karena router biasanya dipakai untuk menghubungkan, wilayah satu dengan wilayah lainnya yang cukup jauh gitu. Sebenarnya kita pakai satu router buat beberapa wilayah, tapi kalau misalnya dalam kasus nyatanya nggak mungkin kita cuma pakai satu router buat, misal kalau di sekolah dari ruang lab dengan ruang kantor, itu kan terlalu jauh nih. Bisa sih kita tarik kabel, tapi itu kan cukup jauh. Jadi biasa kita pakai 2 router lebih, maaf. Jadi untuk IP yang di sini, port router yang terhubung dengan jaringan ini, jaringan lokal ini, perlu juga kita tambahkan jaringan lokal yang sama, sehingga komputer yang ada di sini bisa mengakses gerbang yang ada di sini. Nah, gerbang yang di sini biasanya kita sebut sebagai default gateway. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini topologi sederhana yang baru nih. Oke, kita bisa lihat
komputer satu punya IP address masih sama, subnetnya juga sama kayak tadi yang //255.255.255.0. Komputer 2 juga sama, ditambahin subnetnya, dan di bagian router sini kita udah tambahin nih ada IP baru 172.16.10.3. Nah, titik 3 ini kan sama nih, tadi dia ada di dalam satu jaringan yang sama, cuman hostnya yang berbeda, oke. Nah, supaya kan tadi kita anggap komputer ini kayak rumah nih, kayak rumah yang ada dalam perumahan gitu, ini gerbang portalnya gitu. Nah, supaya rumah ini bisa keluar, kan pasti ini biasa dari router ini ada jaringan lain nih. Supaya bisa keluar, kita harus definisikan default gateway-nya. Atau ini bisa teman-teman eh, anggap sebagai alamat gerbangnya, alamat gerbang supaya kita bisa keluar tuh lewat gerbang yang mana sih? Nah, kan kita udah tahu gerbangnya ini nih, berarti kita masukin IP-nya supaya dari perumahan ini bisa keluar. Oke, aman? Nanti kita bakal praktek juga di siswa, buat catatan tadi teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini sudah mulai bahas static routing ya. Sudah mulai cukup, kompleks. Jadi ini topologinya sama, sederhana juga. Jadi ada 2 router yang tadi kayak sudah dijelasin, mana ada switch, masing-masing router terhubung dengan switch dan punya satu komputer. Oke, jadi kita anggap ini ada 2 perumahan nih, ada 2 perumahan dan ada 2 portal gitu ya. Oke, perumahan pertama, kita tahu networknya 172.168.100.0/24. Sedangkan untuk perumahan kedua, networknya 192.168.100.0/24. Oke, aman ya. Jadi ini sama aja kayak tadi, isinya kita bisa masukin IP, misal kita ambil titik satu atau titik 2, yang ini bisa 100.1 atau titik 2 juga buat isinya. Dan ingat, ini kan masih masuk ke dalam wilayah perumahan nih, buat port router yang ini nih, yang ini sama yang ini. Jadi kita masukin IP dengan network yang sama dengan yang ini juga. Jadi yang di sini ada IP 172.16.100. X-nya berapa, bebas teman-teman nanti mau ganti. Bisa kita lihat contoh selanjutnya di sini, oke? Kita lanjut aja. Nah, ini buat IP PC-nya udah kita masukin ya. Jadi ada 172 buat PC di sini, PC yang di wilayah satu kita pakai 172.16.100.1. Kemudian yang ini 192.168.100.1. Oke, aman ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita udah masukin IP buat si gerbang routernya nih, gerbang router buat kita keluar. Misal di wilayah satu ini nih. Nah, wilayah satu kan punya network tadi yang di bawah ini nih. Jadi kita udah masukin nih buat PC satu tadi kita udah masukin IP-nya. Dan buat yang di sini kita misal kita tentuin buat IP-nya 172.16.100.2. Nah, beda kan dengan PC yang ini? Kan harus beda, nggak boleh sama. Oke, jadi kita udah tahu nih, IP gerbang yang di sini, kita sebut gerbang aja ya biar gampang. IP gerbang yang ada di router sini, router wilayah satu, 1.2, sama juga yang di router 2 ini, wilayah 2 maaf, gerbangnya punya IP 100.2 juga. Oke, lanjutannya gimana nih? Jadi kita udah tahu IP address-nya tadi ini, subnetnya juga kita udah masukin, sekarang kita masukin IP gerbangnya dong. IP gerbangnya kan kita masukin supaya kita bisa keluar perumahan nih, supaya kita tahu orang-orang yang ada di PC ini bisa keluar lewat gerbang yang mana, supaya nggak nyasar ceritanya, oke. Sama kayak yang di wilayah 2 juga, wilayah 2 ini sama kita masukin oh maaf ini typo ya, kita perbaiki lagi, seharusnya ini titik berapa teman-teman? Titik 2. Oke, aman ya. Jadi titik 2 nih gateway-nya diambil dari IP yang ada di sini. Kemudian ini IP buat komputernya dan subnetnya yang /24. Kemudian untuk antar router nih, ini sebenarnya IP-nya bebas. Cuman biasa kalau di soal-soal kan teman-teman udah dikasih tahu nih IP di sininya berapa. Nah, tapi gimana sih? Kenapa harus pakai IP yang itu? Kenapa harus IP yang ini? Kenapa harus spesifik sekali sih? Oke, jadi sebenarnya sama kayak yang tadi udah saya sampaikan bahwa IP-nya itu sebenarnya bebas teman-teman, kalian mau pakai IP berapapun. Cuman yang jadi masalah adalah IP yang dipasang pada port yang ini dengan port yang ini yang menghubungkan antar 2 portal ini, kayak misalnya ada jalan ya jalan raya ya, yang menghubungkan antara 2 gerbang ini, itu harus punya network yang sama. Balik lagi kayak tadi pernyataan pertama bahwa 2 perangkat nggak bisa saling terkoneksi kalau punya jaringan yang berbeda. Jadi kita harus, pakai jaringan yang sama untuk menghubungkan 2 router ini, oke. Jadi kita punya misal nih kita pakai jaringan
10.0.1 aman ya, network ingat tadi network adalah 3 angka, pertama ada IP. Ini sama juga kan, 10.0.1. Yang membedakan sama kayak tadi, host-nya, host ID-nya. Yang ini saya pakai titik satu, yang ini pakai titik 2. Aman? Jadi apakah router ini bisa saling kehubung? Bisa, jawabannya bisa. Oke, sekarang kita mulai dari praktikumnya. Oke.